10 nasihat nenek agar tidak terjebak hutang yang bikin miskin. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk, kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Sekarang ini hidup makin mahal. Diskon kelihatan lebih menggoda daripada iklan sinetron, dan utang sering disamar jadi solusi cepat, padahal ujungnya bikin dompet ngos-ngosan. Banyak ibu-ibu merasa uang datang dan pergi tanpa pamit, cicilan numpuk, tapi masih harus senyum di depan keluarga. Pada poin ini, ternyata nasihat sederhana dari nenek justru terdengar lebih waras daripada slogan pay later yang katanya bikin hidup bahagia. Pembahasan ini penting karena utang bukan cuma soal angka, tapi soal rasa tenang di rumah sendiri. Ada teori keuangan yang sering dipakai para pakar, namanya behavioral finance, yang bilang manusia sering ambil keputusan uang bukan karena logika, tapi emosi. Termasuk emosi capek, lapar, dan lihat promo besar bertuliskan hemat. Dan disinilah petuah nenek bekerja. Sederhana tapi bikin kita berhenti sebentar sebelum dompet ikut panik. Lewat 10 nasihat nenek ini, kita diajak ngaca pelan-pelan tanpa menghakimi diri sendiri. Bukan buat merasa paling benar, tapi biar sadar kalau hidup cukup itu jauh lebih ringan daripada hidup kelihatan mampu. Jadi sebelum utang makin akrab kayak saudara sendiri, mungkin sudah waktunya kita duduk sebentar, dengerin cerita nenek, dan ketawa kecil sambil mikir, kok iya ya dari dulu? Jawabannya sudah ada. Nasihat pertama dari nenek itu sederhana tapi pedih. Jangan beli sesuatu cuma karena tetangga punya. Katanya hidup bukan lomba fashion show kompleks. Perut nggak kenyang karena tas baru tetangga. Dompet juga nggak auto tebal karena ikut-ikutan. Nenek sering nyeletuk sambil ketawa. Kalau gengsi bisa dimakan, mungkin kita sudah kenyang dari dulu. Dan ini kejadian nyata di ibu-ibu zaman sekarang. Lihat grup arisan isinya panci baru, koper baru, air fryer baru, pulang ke rumah bukannya bahagia malah mikir cicilan. Nasihat kedua, kalau belum ada uangnya berarti belum rezekinya. Nenek keras banget soal ini. Beliau bilang, utang itu bukan solusi darurat, tapi pintu masuk ke stres berjamaah. Contoh paling sering ya, beli barang pakai cicilan cuma karena diskon. Padahal diskonnya cuma bikin harga terlihat ramah, tapi bayarnya bikin dada sesak tiap bulan. Nenek dulu lebih milih nunggu panen singkong daripada ngutang ke warung. Nasihat ketiga, jangan hidup lebih besar dari penghasilan. Ini tamparan lembut buat banyak keluarga. Nenek selalu bilang, tikar itu digelar sesuai panjang kaki. Jangan maksa gelar karpet merah kalau rumah masih bocor. Contoh nyatanya gaji segitu, tapi gaya hidup pengen segitu, ditambah gaya tetangga. Akhirnya saldo tinggal kenangan. Nenek hidup tenang karena tahu batas dan tidak maksa diri terlihat mampu. Nasihat keempat, utang itu janji. Kalau belum yakin bisa nepatin, jangan dibikin. Nenek selalu bilang dosa utang itu bukan cuma di dunia, tapi ke bawah mimpi. Dan ini relate banget sama ibu-ibu yang tiap tanggal tua mendadak rajin cek kalender, bukan nunggu gajian, tapi nunggu tagihan lewat. Contoh realnya cicilan kecil-kecil yang katanya ringan, tapi kalau digabung rasanya kayak angkat galon tiap hari. Nasihat kelima, sisihkan uang dulu baru belanja. Bukan belanja dulu sisanya entah kemana. Nenek punya kebiasaan amplop kecil. 1 buat makan, 1 buat listrik, 1 buat simpanan. Walaupun isinya sedikit tapi konsisten. Beda sama sekarang yang sistemnya 1 rekening tapi isinya sering menghilang secara misterius setelah belanja online tengah malam. Nasihat keenam, jangan remehkan uang receh. Nenek selalu bilang receh itu bukan kecil, cuma sering diremehin. Beliau ngumpulin receh di kaleng biskuit yang isinya bukan biskuit tapi harapan. Dan pas ada kebutuhan mendadak, uang receh itu jadi penolong. Contoh sekarang uang kembalian parkir atau sisa belanja online yang kalau dikumpulin bisa buat bayar gas.
Nasihat ketujuh, masak di rumah itu bentuk cinta ke keluarga dan dompet. Nenek jarang jajan, bukan karena pelit, tapi karena sadar. Satu kali makan di luar, sama dengan belanja sayur seminggu. Dan ini real banget buat ibu-ibu yang kadang capek masak tapi dompet lebih capek kalau tiap hari pesan makanan. Nenek bilang capek di dapur lebih murah daripada capek mikirin utang. Nasihat ke-8. Kalau pengen beli sesuatu, tunggu beberapa hari. Nenek bilang, nafsu belanja itu kayak cinta sesaat. Datangnya cepet, hilangnya cepet. Contoh nyata, waktu lihat diskon besar, tangan gatal mau check out. Tapi kalau ditunda, biasanya sadar, ternyata nggak butuh. Nenek sering bercanda, yang kita butuhin itu sabar, bukan lemari baru. Nasihat ke-9, utang bikin hati nggak tenang. Nenek selalu bilang, rezeki itu senang sama orang yang hidupnya rapi. Sementara utang bikin hidup ribet, tidur kepikiran, bangun kepikiran. Contoh paling kerasa itu waktu dengar notifikasi pesan. Bukan takut mantan, tapi takut penagih. Nenek hidup sederhana, tapi tidurnya nyenyak. Nasihat ke-10, hidup cukup itu lebih bahagia daripada hidup kelihatan kaya. Nenek nggak pernah pamer apa-apa, bajunya itu-itu aja. Tapi keluarganya aman, anak-anaknya sekolah, dapur ngebul. Dan ini tamparan buat zaman sekarang yang sibuk kelihatan bahagia di layar, tapi aslinya stres di belakang layar. Nenek bilang bahagia itu bukan soal terlihat punya, tapi benar-benar cukup. Kalau dipikir-pikir, nasihat nenek itu sederhana, tapi nusuk halus. Karena yang bikin berat hidup sering bukan kurang uang, tapi kebanyakan keinginan yang pengennya langsung tanpa mikir besok. Kita capek bukan karena kerja terus, tapi karena dompet disuruh kuat sama gaya hidup yang maunya tampil bahagia padahal isinya cicilan semua. Nenek dulu tidak kenal promo pay later, tapi hidupnya lebih jarang panik daripada kita yang tiap tanggal muda sudah deg-degan nunggu notifikasi. Cicik ini kita bisa senyum kecil sambil mikir, ternyata jadi ibu itu bukan soal jago belanja, tapi jago nahan diri. Keranjang belanja boleh penuh, asal kepala tetap kosong dari stres. Karena belanja boleh lucu, tapi dikejar tagihan itu bukan hiburan. Hidup sederhana itu bukan kalah kelas, tapi naik level. Level tenang, level tidur nyenyak, level tidak pura-pura kuat di depan keluarga. Dan mungkin inilah saatnya kita pelan-pelan berdamai sama keadaan, belajar lagi sama kebijaksanaan lama yang sering kita anggap sepele. Sedikit demi sedikit, kebiasaan kecil bisa jadi perubahan besar. Karena rezeki itu senang mampir ke rumah yang isinya optimis dan tidak ribut sama utang. Pelan tapi jalan, sederhana tapi cukup. Dan yang paling penting, hati kita tetap ringan buat senyum besok pagi. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.